Yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Ketua LPTK Provinsi Kalimantan Utara, serta segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran kelima dirangkai dengan pelantikan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Utara secara daring. Terselenggara di Tanjung Selor, Kamis 17 September 2020 dimulai. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Basri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan lancar, aman dan tidak terkendala apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan memanjatkan puji syukur hadirat-Mu, penuh rasa khusyuk dan tawadhu, kami tadahkan tangan untuk memohon cinta kehadirat-Mu. Kami hadir hari ini dalam acara pembukaan MPT kelima tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dan membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah. Ya Allah, Engkau Maha Perkasa. Betapa kami ingin menjadi yang terbaik dalam pandangan-Mu. Betapa kami ingin meraih kemuliaan yang Engkau berikan. Namun terkadang pesona dunia memperdaya kami. Oleh karena itu ya Allah, curahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin. Penuhilah kalbu kami dengan zikir kepadamu, agar mampu meraih kemuliaan dan terhindar dari kenistaan dan kehinaan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, musabaqah tilawatil Quran yang kami laksanakan oleh hari ini adalah upaya kami untuk meninggikan siar-siar agama-Mu, mengumandangkan keindahan ayat-ayat-Mu, merenungi dan memaknai firman-firman-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi rahmat dan nikmat, jika yang kami lakukan ini ialah semata-mata menghadap ridha-Mu, maka tataplah kami dengan tatapan yang penuh maghfirah dan kasih sayang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah kami dengan cahaya Al-Quran. Muliakanlah hidup kami dengan keagungan Al-Quran. Hiasilah anak-anak kami, keluarga kami, generasi muda kami, dan para pemimpin kami dengan akhlak Al-Quran. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, jadikanlah Al-Quran sebagai pelita yang menerangi jalan hidup kami dalam mengemban amanah-Mu sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya Allah ya Tuhan yang Maha mendengar, terimalah bisikan hati kami, perkenankan rintihan kalbu kami, serta kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal du'ana innaka tas-sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Susianti SPDI. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bersama
mendengarkan bersama Mars Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah Tilawatil Quran, pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa, berdatun thayyibatun warahun ghafur, pasti terlaksana. Musabaqah tilawatil Quran agung, wahyu kalam Tuhan, Pancasila sakti dasar Indonesia, pujaan bangsaku. Kemarifan tanah air kita, aman damai sentosa, berdatun thayyibatun warahun ghafur, Nusantara jaya. Lembah Musabaqah Tilawatil Quran, pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa, berdatun thayyibatun warahun ghafur, pasti terlaksana. Musabaqah tilawatil Quran jaya, firman suci Tuhan, Pancasila sakti bagi kita semua, Indonesia jaya. Limpah ruah alam kaya raya, bahagia semua, berdatun thayyibatun warahun ghafur, cita-cita kita, cita-cita kita. Pembacaan surat keputusan tentang Dewan Pengawas dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran kelima secara daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188-K.696-2020 tentang Dewan Pengawas dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran daring kelima tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. Gubernur Kalimantan Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, Dewan Pengawas dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran daring kelima tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dengan susunan keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan Gubernur ini. Kedua, Dewan Pengawas dan Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan Gubernur ini. Ketiga, Dewan Pengawas dan Dewan Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada dana hibah Provinsi Kalimantan Utara kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Utara. Kelima,
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Agustus tahun 2020. Gubernur Kalimantan Utara tertanda Rianto Lamri. Lampiran 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.4.696/2020 tentang Dewan Pengawas dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran daring kelima tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. Dimohon kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Dewan Pengawas, Koordinator Haji Sayyid Muhammad Bilfaqih LC. Anggota 1. Haji Muhammad Ramli SAG. 2. Dr. Andes Abdullah SAG MPD. 3. Haji Asmawan SAG. 4. Dr. Andes Haji Muhammad Tahir. 5. Haji Ramsah Nur SAG MAP. 6. Haji Aspianur MT SAG. Dewan Hakim. Ketua Haji Abdurrahman Talib SH. Sekretaris Haji Basmar SAG. Cabang Tilawah golongan tartil anak-anak, remaja, dewasa, dan qiraat mujawad dewasa 1 juz tilawah dan 5 juz tilawah. 1. Dr. Andes Haji Muhammad Basri. Ketua merangkap anggota bidang tajwid, tahfiz, dan qiraat. 2. Haji Ridwan Labago. Anggota Dewan Hakim bidang fasoha, tahfiz, dan qiraat. 3. Haji Wismat SAG. Anggota Dewan Hakim bidang lagu, tahfiz, dan qiraat. 4. Susianti SPDI. Anggota Dewan Hakim bidang lagu, tahfiz, dan qiraat. 5. Haji Mukmin SAG MPD. Anggota Dewan Hakim bidang penanya, tahfiz, fasoha, dan qiraat. 6. Lukman SAG. Anggota Dewan Hakim bidang tajwid, tahfiz, dan qiraat. 7. Muhammad Fidar SHI. Anggota Dewan Hakim bidang lagu dan qiraat mujawad. 8. Haji Sri Pranggono Kusumo SHI. Panitera Dewan Hakim. Cabang tafsir bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Tahfiz 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. 1. Khairul Anam SPD MA Pling. Ketua Majelis merangkap anggota bidang penanya, tafsir bahasa Inggris, dan tahfiz. 2. Dr. Andes Haji Abdul Samad LC. Anggota bidang bahasa Arab, tajwid, dan tahfiz. 3. Muhammad Asrori MA. Anggota bidang penanya, tafsir bahasa Indonesia, dan tahfiz. 4. Haji Hartono Gobel SAG. Anggota Dewan Hakim bidang penanya, tafsir bahasa Indonesia, fasoha, dan tahfiz. 5. Sayyid Idrus Mutahar Al-Jufri. Anggota bidang penanya, tafsir bahasa Arab, dan tahfiz. 6. Haji Muhtar SAG, Panitera Dewan Hakim. Cabang Fahmil Quran dan Syarhil Quran. 1. Muhammad Kasman Gafar SE. Ketua Majelis merangkap anggota bidang Fahmil dan Syarhil Quran. 2. Dr. Andes Haji Mardiman. Anggota bidang Fahmil Quran dan Syarhil Quran. 3. Muhammad Rizky Radia SM. Anggota bidang Fahmil Quran dan Syarhil Quran. 4. Siti Aminah SAG. Anggota bidang Fahmil Quran dan Syarhil Quran. 5. Muhammad Azmil Alif SE. Panitera Dewan Hakim. Cabang Musabaqah Khatil Quran dan penulisan makalah Al-Quran. 1. Ahmad Sirajuddin SAG. Ketua Majelis merangkap anggota bidang Dewan Hakim bidang Khatil Quran. 2. Mujibur Rahman. Anggota Dewan Hakim bidang Khatil Quran. 3. Armin SPD. Anggota Dewan Hakim bidang Khatil Quran. 4. Haji Sofian SAG MPD. Anggota Dewan Hakim bidang MMQ. 5. Haji Saimin SAG MM. Anggota Dewan Hakim bidang MMQ. 6. Haji Sapriansa Ali SAG MPD. Anggota Dewan Hakim bidang MMQ. 7. Dr. Aisyah. Anggota Dewan Hakim bidang MMQ. 8. Ahri Esos Panitera Dewan Hakim.
Lampiran kedua Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.K/696 tentang Dewan Hakim, tentang Dewan Pengawas dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran daring kelima tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. 1. Dewan Pengawas mempunyai tugas 1. Melakukan pengawasan internal terhadap semua anggota Dewan Hakim. 2. Membuat tata tertib Dewan Hakim. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Dewan Hakim kepada Ketua Panitia Pelaksana MTQ. 2. Ketua Dewan Hakim mempunyai tugas 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Majelis Hakim dan melaksanakan tugasnya. 2. Membagi tugas kepada Ketua Majelis Hakim dengan bidang-bidang penilaian tertentu. 3. Memimpin rapat pleno Dewan Hakim dan melakukan simulasi. 4. Menetapkan urutan juara dan juara umum melalui rapat koordinasi dan rapat paripurna. 5. Membacakan keputusan Dewan Hakim tentang para juara dan juara umum pada acara penutupan MTQ. 6. Melaporkan secara tertulis hasil musabaqah kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Ketua Panitia Pelaksana MTQ. 7. Apabila Ketua Dewan Hakim berhalangan, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Ketua Dewan Hakim. 3. Wakil Ketua Dewan Hakim mempunyai tugas 1. Membantu Ketua Dewan dalam melaksanakan tugasnya. 2. Mewakili Ketua Dewan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya apabila Ketua Dewan Hakim berhalangan. Sekretaris Dewan Hakim mempunyai tugas 1. Melaksanakan tugas keadministrasian Dewan Hakim. 2. Mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian. 3. Menyiapkan draft surat keputusan tentang pemenang lomba baik untuk juara dan juara umum. 5. Ketua Majelis Hakim mempunyai tugas 1. Mengkoordinir seluruh kegiatan para hakim dalam melakukan penilaian untuk suatu bidang lomba. 2. Menentukan peserta yang berhak untuk mengikuti seleksi lebih lanjut maupun yang dinyatakan sebagai pemenang untuk satu bidang lomba. 3. Melaporkan hasil penilaian secara tertulis kepada Ketua Dewan Hakim. 4. Menetapkan seorang hakim penilai untuk bertugas sebagai pengatur waktu atau sebagai hakim penanya. 6. Anggota Majelis Hakim mempunyai tugas 1. Menilai penampilan peserta yang dilakukan secara individual. 2. Melaporkan hasil penilaian secara tertulis kepada Ketua Majelis MTQ. 7. Panitera Majelis Hakim mempunyai tugas 1. Melaksanakan keadministrasian Majelis Perhakiman. 2. Mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian dalam suatu rangkaian lomba. Gubernur Kalimantan Utara tertanda Rianto Lamri. Pelantikan Dewan Hakim. Mohon berkenan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk melantik. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan September tahun 2020, saya Gubernur Kalimantan Utara mengambil sumpah dan melantik saudara-saudara sebagai Dewan Pengawas dan Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ kelima secara daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara untuk mengawasi dan menilai peserta dalam perlombaan masing-masing cabang lomba Al-Quran secara jujur, tertib, cermat, dan bertanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan bimbingan serta kebaikan kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas. Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Haji Irianto Lamri. Baiat Dewan Hakim.
kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, tidak akan menerima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan menjalankan tugas dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan bertanggung jawab, bahwa saya akan memegang rahasia sifat yang menurut sifat atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Tanjung Salam, tugas 2020, Ketua Dewan Hakim, Tanda Haji Rahmat. Gubernur dan tamu undangan disilakan duduk kembali. Kepada seluruh Dewan Hakim yang telah dilantik, disilakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Suryansah, SAG MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul qaid. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyil qalbi. Wa qala aidan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang saya hormati dan kita muliakan Gubernur Kalimantan Utara yang telah hadir secara daring bersama-sama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, juga selaku Ketua Umum LPTK Provinsi Kalimantan Utara, beserta seluruh jajaran LPTK Provinsi dan LPTK Kabupaten Kota yang saya hormati, para Bupati, Wali Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Kalimantan Utara yang kita hormati, hadir juga yang saya hormati Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
di lingkungan Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo, dan ucapan terima kasih atas kegiatan ini bisa difasilitasi sedemikian rupa, tentu dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, dan unsur-unsur Ketua Majelis Agama Kalimantan Utara. Yang kita muliakan pengawas dan Dewan Hakim yang tadi baru saja dilantik oleh Gubernur Kalimantan Utara, para undangan hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada siang hari ini, walaupun dalam kondisi COVID dan kita melaksanakan memang sedikit berbeda dari masa-masa sebelumnya, bahwa secara daring kita laksanakan tanpa mengurangi khidmat dan kemuliaan Al-Quran, bahwa MTQ kelima secara daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara ini, alhamdulillah pada siang hari ini dapat kita mulai pelaksanaannya, yang insya Allah nanti dilaksanakan sejak hari ini sampai tanggal 24 September 2020. Bapak Gubernur yang kami hormati, tentu amanah daripada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sejak tahun 77, bahwa tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran itu adalah pertama melakukan MTQ atau melaksanakan MTQ. Melaksanakan MTQ adalah bagian tugas kecil dari upaya pembinaan dan pengembangan tilawatil Quran. Tentu tugas berikutnya adalah bagaimana melakukan pembinaan secara tersistem, secara masif, dan juga profesional, supaya pemahaman dan diharapkan juga pengamalan terkait dengan Al-Quran itu dapat memiliki dampak sebar dan syiar bagi agama Islam. Dan diharapkan juga bisa terwujud dalam sikap perilaku pembangunan bagi generasi-generasi setelah kita ini. Pada kali ini kita juga telah melakukan pelantikan Dewan Hakim yang tentu kita harapkan dapat memberikan penilaian dan pengawasan terkait dengan kemampuan dan kualitas para peserta ketika pada saatnya nanti kita kirim atau kita sertakan untuk ikut berpartisipasi pada event MTQ nasional yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November 2020. Kita berharap semuanya bahwa pelaksanaan MTQ ini sebagai bagian dari dakwah dan syiar untuk memberikan nutrisi secara rohaniah kepada generasi dan bangsa Indonesia dapat terus kita galakkan dari hari ke hari. Kita tahu bahwa Al-Quran yang pada hakikatnya la sautin wala harfin itu pada hari ini dan era industri 4.0 telah memberikan sumbangan yang berharga dari sisi knowledge, pengetahuan, dan peningkatan pengembangan IT. Saya kira ada banyak ayat Al-Quran yang memberikan inspirasi dan memberikan iktibar. Bahkan secara langsung Allah mengatakan, ya ma'asyaral jin wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kami kira kegiatan daring hari ini adalah bagian ketika Al-Quran ingin mempromosikan terkait kepada kita semua bahwa kegiatan kemudian era industri, sains dan teknologi adalah bagian rekam Al-Quran kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanpa berpanjang kalam, kami sampaikan juga laporan kepada Bapak Gubernur terkait dengan kegiatan MTQ kelima secara daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut. Yang pertama, dasar
adalah keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 182A dan 48 tahun 1988 tentang pengembangan tilawatil Quran. 2. Keputusan Menteri Agama nomor 240 tahun 99 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Kemudian Surat Menteri Agama nomor B175/MA/HM titik 00/06/220 tanggal 18 Juni 2020 perihal penetapan tanggal pelaksanaan MTQ tingkat nasional ke-28 tahun 2020 di Padang, Provinsi Sumatera Barat. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.4/K.72/2018 tentang pengurus Lembaga Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Utara periode tahun 2018-2021. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Republik Indonesia, maksud saya Kementerian Agama Republik Indonesia, nomor B/1624/DJ.3 Romawi /BA.00/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal reskidul pendaftaran calon peserta MTQ tingkat nasional ke-28 tahun 2020 dan random acara. 7. Surat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat nasional nomor ST/09/9/2019 tanggal 9 Oktober 2019 hal petunjuk teknis penyelenggaraan MTQ nasional ke-28 tahun 2020. Tujuan MTQ kali ini bertujuan mempererat silaturahim, memperkuat persatuan, persaudaraan dan kebersamaan, mewujudkan syiar dan dakwah dalam membimbingkan Al-Quran, memilih peserta terbaik dari cabang dan golongan yang dimusabakahkan. Selanjutnya tema MTQ Daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara kelima tahun 2020 ini bertemakan Quran di hati, umat sehat, negara kuat. D. Waktu dan tempat. Pelaksanaan MTQ Daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara kelima tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 24 September 2020 berpusat di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Gedung Gadis, Jalan Rambutan, Tanjung Selor. 2. Tempat pelaksanaan MTQ Daring yang pertama Gedung Gadis Lantai 5, Provinsi Kalimantan Utara untuk cabang seni baca Al-Quran, Qiraat Al-Quran, dan hafalan Al-Quran. 2. Gedung Gadis Lantai 1, Majelis 2, Provinsi Kalimantan Utara untuk cabang tafsir Al-Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, seni kaligrafi Al-Quran, dan karya tulis ilmiah Al-Quran. 3. Petugas masing-masing Dewan Hakim, Panitra, Pengawas, Operator IT, dan Panitia Provinsi. Kemudian di kabupaten kota dengan tempat pelaksanaan yang pertama, menyesuaikan 2 tempat pelaksanaan sesuai cabang-cabang dan golongan MTQ sebagaimana tempat pelaksanaan di provinsi. Personil di kabupaten kota masing-masing peserta, pengawas, operator IT, dan panitia kabupaten kota. Tempat pelaksanaan MTQ kabupaten kota terdiri dari ruangan penampilan peserta, mimbar, dan ruang tunggu. Selanjutnya E. Cabang dan golongan yang dimusabakahkan. Ada 8 cabang yang dilombakan. Yang pertama cabang seni baca Al-Quran, 2 cabang qiraat Al-Quran, 3 cabang hafalan Al-Quran, 4 cabang tafsir Al-Quran, 5 cabang fahmi Al-Quran, 6 cabang syarhil Quran, 7 cabang kaligrafi Al-Quran, khatil Quran, dan 8 cabang karya tulis ilmiah Al-Quran, putra dan putri. Selanjutnya peserta kegiatan MTQ Daring kelima tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terdiri dari 1 Kota Tarakan, jumlah peserta 42 orang, lolos verifikasi 41 orang, 1 orang tidak atau gagal verifikasi karena keterangan mengundurkan diri. Kabupaten Tanah Tidung peserta 45 orang dan lulus verifikasi 43 orang, sementara 2 orang gugur karena mengundurkan diri. 3 Kabupaten Malinau jumlah peserta 51 orang, Nunukan jumlah peserta 49 orang, Bulungan jumlah peserta 48 orang, Malinau, Nunukan, Bulungan, alhamdulillah semuanya
terverifikasi dan lulus. Sehingga jumlah peserta berjumlah 235 orang dan lulus verifikasi 232 orang dan gagal verifikasi 3 orang. Selanjutnya anggaran. Anggaran musabaqah tilawatil Quran kelima secara daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara ini berasal dari bantuan hibah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu maka secara khusus dalam sambutan kali ini termasuk laporan kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Kalimantan Utara dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga secara khusus kepada Ketua LPTK Provinsi Kalimantan Utara, dan tentu LPTK Kabupaten Kota yang juga menjadikan kegiatan ini bisa meriah, tentu dengan hikmat walaupun secara daring. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini tentu berjalan dengan sukses dan lancar, tidak terdapat halangan apapun. Sekali lagi walaupun secara daring kita tidak bisa berdialog langsung, secara psikologis barangkali memang ada yang sedikit kurang, tetapi tentu tidak mengurangi nilai dakwah, khidmat, dan syiar termasuk pengembangan Al-Quran di masa-masa yang akan datang. Sebelum kami mohon kepada Bapak Gubernur pada saatnya nanti untuk membuka acara secara resmi, kami juga mendapatkan informasi bahwa alhamdulillah Bapak Gubernur baru saja telah mendapatkan momongan cucu dari putra Al-Harkanata Akram. Kami doakan mudah-mudahan cucu beliau nanti bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Terakhir, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur kiranya pada saatnya dapat membuka kegiatan pembukaan musabaqah tilawatil Quran kelima tingkat Provinsi Kalimantan Utara secara daring, secara resmi. Demikian dapat kami sampaikan sambutan dan laporan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Kalimantan Utara sekaligus membuka musabaqah tilawatil Quran kelima secara daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Irianto Yandri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya muliakan para alim ulama yang hadir pada kesempatan pembukaan MTQ kelima Provinsi Kalimantan Utara sore hari ini. Yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Hakim yang baru saja dilantik MTQ kelima Provinsi Kalimantan Utara. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sekaligus juga selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Utara beserta seluruh pengurus LPTK Kalimantan Utara. Yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, yang sekaligus juga adalah Ketua Panitia Pelaksanaan MTQ kelima tingkat provinsi tahun ini, beserta seluruh panitia MTQ kelima Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan dan seluruh anggota Kapilah MTQ kelima tingkat provinsi dari Kabupaten Bulungan,
Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung, yang juga adalah peserta dari MTQ kali ini. Para undangan dan hadirin yang terhormat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur untuk dapat hadir di dalam sebuah kegiatan yang insya Allah ini akan bernilai ibadah dan memberikan pahala yang baik bagi kita masing-masing atas keikhlasan kita menyediakan waktu dan tenaga untuk datang dan mendengarkan pada acara pembukaan MTQ kelima Provinsi Kalimantan Utara pada sore hari ini, Kamis tanggal 17 September 2020. Mengawali sambutan saya ingin mengajak kita semua dan sekaligus saya ingin menyampaikan kembali dua surah Al-Quran yang relevan dan patut kita renungi kembali pada acara pembukaan MTQ kelima ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5 dan surah Ali Imran ayat 2 sampai dengan 7. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Allah telah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di ayat 3 ditegaskan siapakah mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 5 ini mengandung makna yang mendalam, patut kita renungi betapa kita masih banyak kekeliruan dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi pada saat ini kita hidup di tengah-tengah bencana non-alam, pandemi COVID-19 yang kita alami sejak 7 bulan terakhir ini, yaitu paling tidak sejak bulan Maret hingga bulan September saat ini. Pandemi COVID-19 mestinya memberi pelajaran spiritual yang sangat berharga bagi kita umat Islam dan bagi umat manusia secara keseluruhan. Allah telah memberi pelajaran yang nyata kepada kita. Kemudian ingin saya lanjutkan. Di surah Ali Imran ayat 2 sampai dengan 7, Allah berfirman, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
Dan di akhir ayat 7 Allah melanjutkan, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mustasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jelas sekali bahwa Al-Quran ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman dan berakal. Maka bagi orang yang tidak beriman dan berakal, Al-Quran tidak menjadi petunjuk bagi mereka. Itulah Allah menegaskannya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Di tengah-tengah masa pandemi yang berat kita hadapi dewasa ini, yang dampaknya kita rasakan, tidak saja dari sisi sosial kehidupan kita, juga sisi ekonomi bahkan politik, tidak saja di negara kita, tapi sudah menyentuh ke seluruh dunia, mengglobal. Kita bersyukur bahwa kita dapat melaksanakan MTQ ini dalam keadaan keterbatasan. Meskipun kita mengetahui melalui MTQ secara daring ini bisa jadi akan mengurangi kemeriahannya. Namun mari kita berdoa dan berharap bahwa MTQ ini tetap akan bisa kita laksanakan dan berlangsung secara hikmat, dan kita mampu memetik pelajaran hikmah dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran telah memberi pelajaran, telah memberi pengetahuan, dan telah memberi fakta-fakta tentang kehidupan dan peradaban manusia di masa-masa lalu, bahkan di masa sekarang dan di masa akan datang. Al-Quran senantiasa relevan bagi setiap zaman peradaban kita manusia. Karena itu, belajar dari Al-Quran, itu artinya kita belajar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, dan Rasul-Rasul terdahulu yang telah ditegaskannya dalam Al-Quran itu, bagi umat Islam wajib mengimani kitab-kitab terdahulu. Inilah yang sering kita lupakan. Maka momentum pembukaan MTQ ini adalah momentum yang baik bagi kita semua untuk merenungi kembali hikmah yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Penting bagi umat Islam bahwa Allah telah beribu-ribu kali memberi pelajaran kepada manusia di masa lalu. Al-Quran berisi pelajaran, hukuman dan ajab, serta janji-janji Allah yang membahagiakan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, dan kepada orang-orang yang mau melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Isi Al-Quran adalah tentang cerita-cerita, tentang para rasul, tentang pelajaran dan umat terdahulu, tentang pahala, tentang surga neraka, tentang alam akhirat, tentang alam kubur, dan tentang orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan apa konsekuensi dari semua itu. Al-Quran adalah sebuah kitab yang paling lengkap, dan itu telah kita yakini. Tetapi sayang kita tidak mau belajar banyak di dalam Al-Quran. MTQ diadakan maksudnya adalah tidak hanya untuk membaca apa yang tersurat, tetapi juga sangat penting untuk memahami apa yang tersirat, bahkan apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Tadi disebutkan hal-hal yang gaib pun patut kita renungi sampai tembus ke dalamnya. Pandemi COVID-19
Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bahwa Allah telah membuat jarak, dan jarak itu mengandung hikmah bahwa kita akhirnya bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang bagus, bahkan mana yang berkhianat, mana yang setia. Dan dengan jarak itulah kita bisa melihat yang dekat. Dan kita bisa merindukan yang dekat, bisa memperkuat kasih sayang di antara kita. Karena jarak itu juga membuat kerinduan kepada kita sesama. Kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga kepada sahabat-sahabat kita. Dengan MTQ ini, saya selaku Gubernur Kalimantan Utara mengharapkan kita untuk kembali menyimak apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran ini untuk kita praktekkan sekecil apapun dalam kehidupan kita masing-masing. Manusia memang diciptakan tidak sempurna. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya anak Adam yang melakukan kesalahan dan dosa adalah melakukan taubat, taubat yang baik, taubat nasuha, taubat yang konsekuen dan konsisten. Kita ingin seperti itu untuk bekal kematian kita agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa kita saat ini sedang menghadapi pilkada serentak, termasuk di provinsi kita Kalimantan Utara. Memasuki masa pemilihan gubernur, Bupati Bulungan, Bupati Nunukan, Bupati Malinau, dan Bupati Tanah Tidung beserta wakil-wakilnya. Mari momentum MTQ ini kita jadikan bahwa pilkada serentak itu bukan untuk membangun permusuhan di antara kita, tapi justru ingin mempererat persaudaraan. Bukan ingin saling sakit menyakiti, bukan ingin memperbanyak dan memproduksi dosa sebanyak-banyaknya dengan menyebar fitnah, dengan menyebar berita bohong, dengan cara menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik sesaat. Justru pilkada itu adalah upaya kita untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Demokrasi itu artinya menghargai perbedaan, membangun toleransi, membangun semangat silaturahmi dan persaudaraan, memperkuat kesatuan sebagai anak bangsa. Itulah pelajaran yang nyata dan telah terbukti yang telah disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena itu saya mengajak, kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda pandangan politik, tapi jangan kita jadikan pilkada ini menjadi arena membangun permusuhan sesama kita. Mari kita jadikan pilkada serentak ini sebagai sebuah pesta demokrasi yang bermartabat, yang menjunjung nilai-nilai luhur keagamaan kita, nilai-nilai spiritual kita. Mari kita jadikan pilkada serentak dan siapapun yang mencalonkan diri menjadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur untuk berniat lurus melalui pemilihan, dan kalau terpilih nanti maka jadikanlah jabatan itu untuk menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan kita membawa bekal yang terbaik dalam menghadapi kematian kita dan mempertanggungjawabkan semuanya di alam kubur kita, di alam barzah dan di akhirat, dan di hari pembalasan yang hakiki di padang mahsyar. Itulah pelajaran yang penting untuk kita renungi pada pembukaan MTQ Al-Quran ini. Yang kedua, pilkada serentak. Menurut undang-undang di negara kita, tujuannya adalah, tujuan akhirnya selain memilih pemimpin yang terbaik, yang bisa amanah, yang bisa mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya, adalah untuk mewujudkan rakyat kita yang sejahtera, mewujudkan Indonesia yang makin kuat, Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi bagian Indonesia yang bermartabat, yang maju dan sejahtera, yang memiliki daya saing yang tangguh, yang bisa menjadi dihargai oleh orang-orang dan daerah-daerah lain maupun bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya sekedar tujuan politik sesaat. Karena itu mari kita gunakan akal sehat,
hati nurani kita yang bersih, otak dan pikiran kita yang jernih dalam mengikuti pilkada serentak ini. Kepada seluruh masyarakat dan rakyat Kalimantan Utara, khususnya yang menjadi pemilih, saya ingin menyampaikan dan mengajak sebelum memilih dan mencoblos pilihannya bagi yang beragama Islam, mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim agar tidak ada penyesalan kita untuk 5 tahun ke depan di dalam menentukan pilihan kita. Mari melalui pilkada serentak ini kita ciptakan Kaltara yang tetap aman dan damai, yang rukun, dan kita sudah menikmatinya hingga saat ini. Kalimantan Utara yang makin demokratis, yang Kalimantan Utara pada tahun ini dinilai sebagai provinsi yang terbaik kedua secara nasional di dalam pencapaian indeks demokrasi Indonesia. Dan Kalimantan Utara alhamdulillah telah makin maju, ekonominya cukup bergerak di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa daerah kita masih diberikan kemampuan yang lebih baik dibanding banyak provinsi lain di negara kita. Dan kita juga sudah mencapai upaya pemerataan pendapatan yang baik dengan angka Gini rasio 0,29 yang merupakan gambaran pemerataan pendapatan di Kalimantan Utara termasuk yang terbaik di negara kita. Karena angka Gini rasio itu menggambarkan semakin mendekati 0 itu semakin merata pendapatan dan semakin mendekati 1 itu semakin timpang. Angka Gini rasio nasional kita 0,3233. Akan ada beberapa provinsi yang angka Gini rasionya 0,5 yang artinya tingkat ketimpangan pendapatan masih sangat tinggi. Kalimantan Utara berada di angka 0,29, itu adalah pencapaian yang sangat patut kita syukuri. Demikian juga pada upaya kita mengendalikan, mencegah makin meningkatnya penularan COVID-19. Meskipun ada 2 daerah, bahkan sekarang ditambah Kabupaten Bulungan, mari kita tetap waspada, bersama-sama menjaga, meningkatkan disiplin protokol kesehatan kita. Dan saya juga mengajak dalam masa pilkada serentak ini untuk sama-sama saling mengingatkan, nasihat-menasihati untuk kebaikan. Kita menerapkan protokol kesehatan di dalam melaksanakan kampanye. Kalau ada yang hilaf, mari kita tegur dengan cara yang baik, tidak perlu dengan cara yang penuh kebencian, penuh permusuhan. Mari kita ingatkan dengan santun, beradab. Itulah nilai-nilai agama yang hakiki, itulah ajaran Al-Quran, itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala, itulah pancaran ilahi yang kita nyanyikan tadi melalui Mars MTQ. Akhirnya saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada LPTQ, kepada Dewan Hakim, Dewan Pengawas, kepada seluruh kapilah, kepada seluruh peserta dan undangan, dan seluruh masyarakat Kalimantan Utara yang telah memberikan partisipasinya, yang telah memberikan dukungannya untuk kesuksesan penyelenggaraan MTQ kelima ini. Mari kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati dan segera berakhir, dan kita akhirnya mencapai hikmah yang terbaik. Kita menjadi bangsa yang tangguh, menjadi masyarakat yang kuat, karena kita sudah melalui ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui pandemi COVID-19 yang sangat berat ini. Jika kita ingin naik kelas, maka kita harus lulus ujian. Jangan bermimpi kita akan naik kelas kalau kita tidak pernah ikut ujian. Apalagi ujiannya dapat 0 atau ujiannya dapat di bawah angka 7. Mari kita berusaha lulus ujian di atas angka 7. Itulah hikmah hidup ini. Dan dengan Al-Quran, mari kita makin bijak, mari kita makin membangun semangat persaudaraan, mari kita berimpak, mari kita bersedekah, mari kita berbagi, mari kita makin memperhatikan orang miskin, anak yatim piatu, warga yang tidak mampu, dan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan saya selaku Gubernur Kalimantan Utara masih akan terus bekerja keras hingga 12 Februari 2021. Masa jabatan saya sebagai Gubernur akan berakhir,
Dan insya Allah mudah-mudahan atas dukungan masyarakat kita bisa melanjutkan pembangunan Kalimantan Utara sesuai yang kita cita-cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, dengan hati yang kita bersihkan, dengan otak dan pikiran yang kita jernihkan. Saya, Gubernur Kalimantan Utara, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi membuka dan memulai penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran kelima secara daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua, melindungi kita dari semua penyakit, khususnya tertular dari COVID-19 ini. Kita tahu memiliki potensi kematian yang sangat tinggi. Terima kasih atas perhatian seluruh undangan dan hadirin sekalian. Selamat berlomba dan mengikuti MTQ kelima ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu selamat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran kelima secara daring tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dan Ketua LPTQ Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh tamu undangan untuk berfoto bersama. Kepada hadirin dan tamu undangan kami persilakan untuk berdiri. Malas.